إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Sosok pemateri yang akan segera tampil di hadapan kita. Siapa yang akan menjelaskan sebuah makna atas apa yang telah ditetapkan menjadi tema kita kali ini. Beliau adalah mempunyai nama panjang Al-Ustadz Muhammad Hilmi. Beliau lahir di Jakarta 10 September tahun 97. Ya, selisih umurnya dengan anak itu 1 tahun seminggu ya, Set ya. Kalau anak 3 September tahun 96, beliau setelah kita 10 September 97. Jadi usia kita nih selisih 1 tahun 1 pekan ya, Masya Allah. Kemudian alamat beliau, ya Zat, ya. Ya, Masya Allah. Beliau beralamatkan di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian sebelumnya beliau sedang melangsungkan pendidikan di Madinah ya, Masya Allah. Kemudian riwayat pendidikan beliau, sekolah dasar di SDIT Insan Mandiri, kemudian dilanjutkan di SDIT Iqra ya Ustaz ya. Kemudian masuk ke jenjang berikutnya SMP dan MA di PPM Al Hasan. Kemudian D2-nya beliau melanjutkannya di Utsman bin Affan. Selanjutnya takmilinya di Libya Jakarta, Masya Allah. Kemudian melanjutkan menyempurnakan kuliahnya di bagian dakwah dan usuluddin di Universitas Islam Madinah yang sekarang nih. Masya Allah, ini adalah salah satu universitas impian saya, cuman belum kesampaian. Ya, mohon doanya Ustadz, semoga next time bisa sekolah bareng di sini. Kemudian riwayat organisasi beliau yang pertama menjadi sekben, tidak hanya sekretaris, juga menjadi bendahara di OPPME atau Organisasi Pelajar Pondok Modern Al Hasan. Beliau juga menjabat sebagai panitia OPQ atau Olimpiade Pecinta Al-Quran, ODOJ, One Day One Juz. Kemudian beliau memegang amanah sebagai PPMU WMI. Masya Allah ya. Jadi positif semua nih riwayat organisasinya berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian beliau juga diamanahi sebagai Karang Taruna RT 06 juga RW 09. Nah, jadi sekilas dari biografi beliau yang tadi Ana bacakan, beliau ternyata ustadz muda yang sekarang sedang melangsungkan pendidikan di salah satu universitas favorit di Timur Tengah sana, di Madinah. Dan juga beliau adalah seorang hafiz Quran ya, hafal Quran 30 juz. Bukan hanya beliau sepertinya ya, juga kakak dan adik-adik saudara beliau menjadi keluarga idaman yang setiap dari kita menginginkannya, ya, berprestasi di bidang dunia juga di akhirat, hafal Quran juga berprestasi di bidang akademik. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari beliau, ya, minimal nular kesuksesannya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Catat yang terpenting jika perlu. Pastikan kita tetap fokus dan konsentrasi apa yang beliau sampaikan dari awal hingga akhir. Kepada Al-Ustadz Muhammad Hilmi Al-Hafidh, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Falyatafadhal mashkuran. Bismillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin.
wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat Quran, LTQ Riyadhus Shalihin, pertama-tama saya ingin mengucapkan yang terhormat Ketua Yayasan kita, Ketua Yayasan LTQ Riyadhus Shalihin, Ustadz Ahmad Nizaruddin LCMA, Al-Hafiz Hafizahullahu Ta'ala, dan yang saya juga muliakan, moderator kita atau MC kita ini, Ustadz Kisti Syuhada Hafizahullah Ta'ala. Semoga para Ustadz Asatis kita semua dan juga guru-guru LTQ semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga keluarganya, dan selalu kehidupannya diiringi dengan Al-Quran. Sahabat Al-Quran rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar. Jadi saya juga belajar ini, ya, belajar bersama sama semuanya. Jadi sebenarnya saya ini kurang pantas ini. Harusnya ini Ustadz Kisti yang ngisi ini. Saya jadi host aja dah. Ya. Tapi ala kulihal ini diamanahkan oleh Ketua Yayasan. Jadi saya berusaha untuk menyanggupi dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan kalaupun ada kurang dan kesalahannya mohon dimaafkan. Bismillah. Saya mulai, saya pakai PowerPoint ya, jadi biar bisa teman-teman lihat juga. Udah kelihatan belum? Udah ya? Kelihatan, Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Kelihatan, Alhamdulillah. Ustadz. Iya, alhamdulillah boleh. Alhamdulillah ya. Insya Allah pada pagi hari ini kita sama-sama akan belajar, yaitu tentang tema mengetuk pintu surga melalui Al-Quran. Masya Allah. Ini judulnya luar biasa ya. Bagaimana kita bisa mengetuk pintu surga. Gimana itu ngetuknya ya? Tapi insya Allah kalau kita sama-sama memiliki bekal, ya, bekal yang luar biasa, yaitu bekal Al-Quran. Insya Allah bukan cuma ngetuk ya, kita bisa masuk gitu. Amin. Rabbal alamin. Jadi bukan cuma ngetuk, kita masuk, bahkan kita bisa naik ke derajat yang paling tinggi. Seperti yang tadi Ustadz Kisti sampaikan hadisnya ya. Iqra wartaqi waratil kama turatilu fid dunya fa inna akhiru manzilataka fi akhir ayatin taqrauha. Itu hadis yang luar biasa ya, sangat menghibur dan sangat memotivasi bagi para penghafal Quran. Jadi ketika di surga nanti derajat surga itu sesuai derajat hafalan kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertama-tama ngebahas surga. Bahasa Arabnya adalah jannah. Bahasa Arabnya apa? Jannah. Tadi Masya Allah ya, qori kita sudah membacakan ayat Quran surat Fatir ya. Surat Fatir ya kalau nggak salah ya. Surat Fatir tentang kategori-kategori orang-orang yang berinteraksi dengan Quran. Subhanallah. Ada 3 tuh tadi. Summa awrafnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Yang pertama adalah orang yang zalim, faminhum zalimun li nafsih. Bagaimana dia bisa zalim dengan Quran? Ya. Dia zalim dengan Quran, Al-Qurannya dicuekin. Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Kalaupun dia menghafal Quran, habis itu hafalannya dilupain, dihilangin. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang pertengahan, wa minhum muqtasid, pertengahan tuh. Ya. Dia nggak menjelekkan Quran, tapi juga dia nggak begitu getol banget, bahasa Betawi ya. Nggak begitu getol banget gitu sama Quran. Dia pertengahan. Dan ini ada yang lebih baik, yaitu apa? Wa minhum sabiqum bil khairat. Yang dia berbuat kebaikan tapi kayak berlomba-lomba gitu, sabiqum bil khairat. Nah, kategori yang ketiga ini yang insya Allah akan Allah berikan apa? Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Masya Allah. Mereka akan mendapatkan surga Aden.
mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah apa? Harir, sutra, Masya Allah. Coba saya pengen tanya ke teman-teman semua, jawabnya boleh dalam hati aja. Siapa yang ingin masuk surga? Nah, pasti semua pengen masuk surga ya. Dan ini tujuan kita. Ya, kita memiliki tujuan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang kita selalu doakan di setiap sholat, di setiap doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita minta Allah untuk dihindar dari api neraka, tandanya kita minta untuk dimasukkan ke dalam surga. Terus gimana cara masuk surga? Ya. Ada ulama berkata itu surga itu selalu diliputi dengan segala hal yang kita sulit untuk melaksanakannya. Puasa, capek. Masa nggak makan sih? Sholat. Ya Allah, disuruh sholat. Sholat tahajud. Pokoknya melawan banget sama hawa nafsu. Tapi ketika neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan, ya. Wow, banyak macam deh, sesuatu yang mengikuti hawa nafsu. Ternyata masuk surga itu nggak segampang yang kita kira. Akan tetapi, ya, Allah ngasih kuncinya, ya. Apa itu kuncinya? Yaitu buku panduan kehidupan. Wih, keren ya. Jadi kita punya buku panduan kehidupan supaya kita bisa masuk surga. Ya. Apa tuh buku panduannya? Al-Qur'an, Masya Allah. Jadi kalau kita udah bisa megang nih buku panduannya nih, terus kita bisa membacanya, kita bisa menghafalkannya, kita paham makna isinya, kita bisa mengamalkan isinya, insya Allah itu surga kita akan raih. Amin ya rabbal alamin. Seperti hadis Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah SAW yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Masya Allah. Pasti kita semua di hari kiamat itu bingung. Masing-masing. Gak ada yang ngurusin anaknya. Ya, seperti di surat Abasa kan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Ya Allah. Semua orang tuh lari ketika hari kiamat. Yang lagi gendong bayinya sampai dilempar. Ya. Saking ngerinya itu hari kiamat. Akan tapi bagi para ahlul Quran, bagi para pembaca Quran, bagi para yang mengamalkan Al-Quran akan datang. Dalam bentuk seperti apa saat datangnya Al-Quran? Wallahu alam datangnya bagaimana, tapi dia akan datang sebagai penolong bagi kita. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman semua sahabat LTQ Riyadhus Shalihin. Kira-kira kita udah termasuk belum sebagai sahabat Al-Quran? Kita sudah termasuk belum sebagai ashabul Quran atau sahibul Quran? Nah, itu kunci bagi kita semua bisa gimana kita bisa mengetuk pintu surga, bahkan kita bisa masuk pintu surga. Apakah kita termasuk? Nah, teman-teman sekalian, bagaimana atau apa keutamaan yang menjadi sahibul Quran? Nah, kita sama-sama dengar ya. Ini rekaman almarhum Ustadz kita, Syekh kita, yang kita sangat bersedih atas peninggalannya, dan subhanallah kontribusinya kepada Al-Quran, ruh Al-Quran itu sungguh luar biasa beliau hadirkan dan beliau hadiahkan dari Madinah untuk Indonesia. Beliau berasal dari Madinah dan menghadiahkan dedikasi hidupnya di Indonesia sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Indonesia. Siapakah beliau? Beliau yang kita tahu bersama, Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oleh karena itu jamaah
sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh, ayat Al-Kursi, satu ayat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayat Al-Kursi illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan darajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran, belum lagi anak penghafal Al-Quran menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya, belum lagi setiap satu huruf dapat 10 kebaikan, belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut, belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur, belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita, belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita, belum lagi saat kita berjalan di atas sirat Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma satu, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma satu, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia. Temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Masya Allah ya. Luar biasa pesan dari Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Jadi pesannya bagaimana kita menjadi teman Al-Quran, menjadi sahibul Quran, ya. Tugas kita satu, berteman dan menjadikan Al-Quran sebagai teman kita, sahabat kita di dunia. Maka Al-Quran akan selalu menemani kita setelah kehidupan kita di dunia, hingga menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua pasti ingin menjadi sahibul Quran, ya, dan teman-teman semua insya Allah sudah menjadi sahibul Quran. Amin rabbal alamin. Cuma apakah kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjadi sahibul Quran? Ayo kita semangat sama-sama di LTQ Riyadhus Shalihin, semoga bisa terus komitmen dan istiqomah hingga akhir hayat kita menjadi penghafal Al-Quran. Cara menjadi sahibul Quran, ini versi saya ya, jadi banyak versi dari mana-mana gitu ya. Tapi ini saya jelaskan secara umum saja, ada 3 poin. Yang pertama adalah memiliki waktu bersama Al-Quran. Ya, tidak mungkin kita menjadikan Al-Quran kita sebagai sahabat kita, tapi kita tidak punya waktu dengan Al-Quran. Itu mustahil. Justru kalau kita menjadikan Quran sahabat kita, teman kita, kita akan banyak meluangkan waktu kita bersama Al-Quran, apapun kondisi kita. Yang kedua, ketika kita ingin menjadikan Quran sahabat kita, kita pasti ya ingin terus membacanya, membaca Al-Quran, ya. Dan membaca Al-Quran itu hendaknya kita dengan tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Maka dari itu kita harus membacanya dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah memiliki akhlak Al-Quran,
ya. Ketika kita sudah berteman dengan Al-Quran, kita sudah menjadikan Al-Quran itu sahabat kita, pasti Al-Quran akan mengubah akhlak kita yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Ya, ini 3 poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah, semoga waktunya cukup. Yang pertama, memiliki waktu bersama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Rawahu Tirmidzi wa Darimi wal Baihaqi fi Sya'b. Dari sahabat Sa'id radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang mohon kepadaku. Masya Allah. Ya. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, Allah kasih tuh apapun yang diinginkan oleh hamba. Sahibul Quran, ya, urusannya akan dipermudah oleh Allah apabila dia terus ya menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah membuktikannya. Ada pengusaha yang dia sehari itu bisa membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Ketika dia baca Quran 1 juz, urusannya makin dimudahkan oleh Allah, bisnisnya makin dimudahkan. Akhirnya dia tambahin, sehari dia baca 2 juz. Makin dipermudah lagi urusannya sama Allah, bisnisnya makin dilancarin lagi sama Allah. Dia tingkatin lagi, sehari dia baca 3 juz. Semakin dia meningkatkan waktu untuk Quran, semakin dia tingkatkan bacaan dia bersama Al-Quran, Allah makin mudahin urusannya bersama Al-Quran. Allah makin mudahin bisnisnya, makin lancar, dan semua urusan digampangin. Kayak misalkan ketemu kliennya langsung mau kerjasama, ketika bisnisnya dibuka cabang di mana-mana, lancar di sana. Itu berkat dari dia menyibukkan diri dengan Quran. Karena apa? Karena Allah yang memudahkan itu, ya. Wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Masya Allah. Bagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, ya. Dan kalamullah, perkataan Allah, ya, perkataannya, yaitu apa? Perkataan Allah, Al-Quran, ya, lebih utama, dan seutama itu sama seperti kedudukan Allah di atas segala makhluk. Masya Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca kalamullah, maka itu sama aja kita memuliakan Allah semulia-mulianya. Ya. Masya Allah. Makanya dari itu, ketika kita mampu memiliki waktu bersama Al-Quran secara rutin, secara khusus, ya, maka Allah juga akan memuliakan kita. Ya, itu kalau kita pengen menjadi sahibul Quran, yang pertama adalah memiliki waktu bersama Al-Quran. Nggak mungkin orang bisa dibilang sebagai sahabat Al-Quran kalau dia tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran. Banyak yang berkata, saya nggak punya waktu buat baca Quran, saya sibuk ini, saya ngajar, saya kerja, saya ngurus anak, saya masak, saya ada tamu segala macam. Apabila kesibukan tersebut yang menjadikan alasan untuk tidak membaca Al-Quran, maka apa kata Allah? Allah akan sibukkan terus dengan kesibukan itu. Ya. Seperti hadis Rasulullah SAW, man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang hamnya itu adalah orientasinya itu adalah dunia, ya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya. Jadi seakan-akan tuh kayak, kalau enggak saya lakuin ini, nanti saya bisa rugi, saya bisa kehilangan pekerjaan saya bisa kehilangan segala macam. Nah, itu apabila orientasinya adalah dunia. Dan Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah akan berikan dunia
seperti apa yang Allah sudah takdirkan. Tapi sebaliknya, man kanatil akhirati hammahu, apabila akhirat itu adalah orientasinya, Allah akan jadikan kekayaannya itu adalah di hatinya. Jalallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Dan Allah akan urus semua urusannya, Masya Allah. Kalau kita udah diurusin urusan sama Allah, ya itu lancar semuanya. Ya, selamat, sehat. Ya, itu kalau kita orientasinya akhirat. Ya, orientasi kita akhirat, Allah akan perbaiki urusan kita. Ya, kekayaannya cukup, ya cukup, ngerasa cukup walaupun dikit duit, tapi kita ngerasa alhamdulillah saya hari ini dapat segini, ngerasa puas aja gitu. Ya, makanya kalau kita bisa meluangkan waktu kita bersama Quran, Allah akan jadikan hati kita lapang, insya Allah. Bahkan sekarang banyak yang sudah membuktikan bahwasannya obat dari virus COVID tersebut juga Al-Quran, ya, karena Al-Quran memberikan kita ketenangan, ya, syifa, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Insyaallah. Itu yang pertama, ya, memiliki waktu bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qaful Qur'an al-Majid bil hasibu ajza mudiru minhum faqal kafiruna hadha shay'un ajibun. أَإِذَا مِتْنَا كُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ أَوْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نذيد الرزق للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم نوح وعاد وفرعون وذو الأوتاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس كذبت قبلكم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. Masya Allah, ya. Ini contoh dan menjadi motivasi bagi kita semua. Bagaimana sepasang suami istri, ya, kakek dan nenek sama-sama penghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah, kita bisa lihat sungguh indah mereka bercengkrama, meluangkan waktu, dan berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah. Sampai seperti ini. Semoga kita juga bisa meniru dan mencontoh kakek dan nenek ini, ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin, ya. Selanjutnya, poin yang kedua, supaya kita bisa menjadi sahibul Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, tandanya kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Belajar bagaimana cara kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Waratil Qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil ayat 4. Ya. Bagaimana kita memulainya, Ustaz? Kalau kita pengen baca Quran dengan baik dan benar, yang pertama adalah memiliki guru, ya, memiliki guru. Al-Quran itu diturunkan nggak langsung buku jebrek gitu, enggak. Tapi apa? Sesuai apa? Talaqi, ya. Jibril sami'a min Allahi azza wa jal. Terus Jibril mentalakikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal dengan peristiwa pertama kali wahyu turun itu apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Disuruh baca. Rasulullah disuruh baca. Artinya apa? Al-Quran itu perlu guru. Kalau kita ujuk-ujuk cuma beli mushaf gitu, kita beli mushaf terus kita buka, ya, belum tahu cara bacanya. Pasti orang kalau baca alif lam mim, nggak mungkin alif lam mim. Itu kalau orang yang berguru. Kalau orang yang tidak berguru, pas ketika baca, apa ini? Alam. Kan nggak bisa seperti itu Al-Quran. Makanya penting, kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan tartil, kita harus memiliki guru. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki guru, kita akan mempelajari
Bacaannya, bagaimana cara bacanya? Ya, ada dengung, ada panjang, ada pendek, ada matnya, ada idhar, ada idghamnya. Ya, itu kita pelajari yang kita kenal dengan ilmu tajwid. Seperti kala Imam Jazari ya, rahimahullah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Ya, baca Quran dengan tajwid itu wajib, tapi mempelajarinya ini nggak wajib ya. Mempelajarinya ini nggak wajib. Tapi kalau bacanya harus wajib, tandanya ini apa? Jadi muakkad ya. Manam yusahihil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak membentukkan bacaan Al-Qur'annya, maka dia berdosa. Nah, karena kalau Al-Qur'an itu ya, kosakata bahasa Arab, beda panjang aja itu udah beda arti. Ya, beda makhraj aja itu udah beda arti. Maka kita nggak boleh asal baca, harus mempelajari tajwid. Ya. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Allah menurunkannya dengan tajwid dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita. Ya, itu poin yang kedua. Ketika kita ingin menjadi sahibul Qur'an, kita membaca Al-Quran dengan tartil, pertama memiliki guru, yang kedua mempelajari tajwid, insya Allah kita akan bisa membaca dengan baik dan benar. Terus bagaimana yang menghafal Quran? Lebih bagus. Ya, menghafal Al-Quran, subhanallah. Ya, seperti tadi dijelaskan Syekh Ali Jabir rahimahullah, naik derajat surga itu sesuai derajat hafalannya. Karena nanti di surga tidak ada mushaf. Ya, al-qiraah fil jannah laisa bil mushaf, ya, kata Syekh Aiman Rusdi, ya, beliau menjelaskan hadis tersebut. Apakah nanti di surga kita akan membaca dengan mushaf? Wallahu alam. Ya, akan tapi di surga tersebut tidak ada mushaf, maka orang itu disuruh baca iqra warattil. Bacalah dengan tartil. Ya, kama turattilu fid dunya, seperti halnya kamu baca dengan tartil ketika waktu di dunia. Fa inna akhiru manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Akhir dari surga kamu tuh nanti derajatnya adalah akhir ayat yang kamu baca. Maka pada iri-irian tuh, yang udah hafal 1 juz iri sama yang hafal 2 juz, yang hafal 2 juz iri sama yang hafal 3 juz. Ya, kalau kita pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, itu bercandaannya anak-anak Palestina seperti itu. Ya. Bercandaan anak-anak Palestina ketika ketika anak kecil yang sudah hafal 30 juz, dia ngeledekin temennya yang belum hafal 30 juz. Kamu nanti kalau udah di surga aku udah dadahin ya dari atas gitu. Subhanallah ya. Bercandaannya anak-anak Palestina. Ya. Penting bagi kita untuk baca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Karena Nabi SAW pernah juga ditegur. Ya, di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, jangan cepat-cepat. Ya, ini lihirsi Nabi Muhammad tuh saking semangatnya ingin mempelajari Al-Qur'an, itu pengen cepat-cepat. Tapi ditegur Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Masya Allah. Apalagi kita ya. Makanya penting bagi kita untuk memiliki guru dan mempelajari ilmu tajwid. Ini poin yang kedua. Ya. Yang pertama tadi adalah meluangkan waktu untuk Al-Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Supaya kita bisa menjadi sahibul Quran. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خروج يتغدي تمام هندي لك. قل لو كان البحر
مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا حول ولا قوة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah, ya. Allah telah menghilangkan kesadaran dia, ya. Maksudnya akalnya nggak sehat, akan tapi masih ada ayat-ayat Al-Quran yang melekat di kepalanya, ya. Walaupun orang tersebut sudah dalam kategori bukan mukallaf lagi, ya. Karena apa? Zahabul akal. Ini rufi al-qalam. Jadi apa namanya sih, akalnya udah nggak ada ini. Majnun. Tapi subhanallah, di banyak kasus seperti ini. Di Mesir juga ada seperti ini. Saya pernah dapat kiriman dari teman saya yang di Mesir, ada juga orang gila yang bacaan Al-Qur'annya subhanallah, ya, nggak ada ingatannya walaupun dia ya, kalau kita tahu bacaan itu tartil banget bacaan, ya, makhrajnya, ya, tajwidnya juga subhanallah. Makanya perlu kita jadi motivasi buat kita juga bisa, ya, lebih daripada itu karena kita orang yang sadar, ya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu berakhlak dengan Al-Qur'an, ya. Bagaimana kita bisa menjadi sahibul Qur'an, ya, yang Allah jamin mendapatkan syafaat Quran, yaitu kita dengan cara berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, ketika Sa'ad bin Hisham bin Amir datang kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku akan akhlaknya Rasulullah SAW." Faqalat, maka Aisyah berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ya, "Ama taqra'ul Qur'ana qala Allah azza wa jalla wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah SAW ada apa? Budi pekerti yang agung, ya. Banyak yang komen kepada saya gitu, "Ustaz, ini ada orang dia hafiz Quran nih, tapi dia pacaran, Ustaz." Nah, gimana, Ustaz? Dia hafiz Quran tapi kok pacaran sih? Nah, tandanya dia tidak mengamalkan Al-Quran, ya. Dia sekedar hanya membacanya dengan baik dan benar dan menghafalkannya, akan tapi tidak mengamalkan isi dari Al-Quran, ya. Saya jawab aja, mungkin dia bacaannya belum nyampe surat Al-Isra, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah fahisyah, sebuah perbuatan keji, ya. Maka penting bagi sahibul Quran ketika sudah memiliki waktu bersama Al-Quran, sudah memiliki bacaan yang bagus, hendaknya mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga Al-Quran bukan hanya saja kita bacakan di mulut kita, tapi menjadi kepribadian kita yang akan dipandang oleh masyarakat, yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sosok akhlak sahibul Quran, ya.
digambarkan di banyak surat di Al-Qur'an, bahwasanya seperti surat apa? Ada surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi kalau jalan itu orang sahibul Quran nggak sombong, ya. Saya contoh diri saya sendiri gitu, maksudnya. Apalah seorang Hilmi, ya. Saya ini nggak ada apa-apanya, ya, dibandingkan orang-orang yang lain, ya. Dibandingkan Ustadz Kisti malah saya ini nggak ada apa-apanya, ya. Akan tapi Allah menutupi aib-aib saya. Allah menutupi aib-aib saya, dan Allah memuliakan saya dengan Al-Quran, bukan dengan apa-apa. Allah bisa memberikan saya kesempatan untuk berkuliah di kota Nabi bukan karena kemampuan saya, bukan karena skill saya, bukan, ya, tapi ini semua adalah kasih sayang Allah kepada saya. Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada orang tua saya. Doa yang tiada hentinya dari umi saya dan abi saya yang menghantarkan saya bisa kuliah di Madinah. Ya, kalau secara skill saya kalah jauh sama teman-teman saya yang di Libya. Banyak banget teman-teman di Libya saya yang nilainya itu mutamaiz terus lah dari awail. Saya nilainya cuma jahit jidan, ibaratnya nilainya cuma 80, ya, ketika takmil kemarin. Masa-masa idat juga saya nilainya nggak muntas-muntas banget gitu, ya. Saya juga ingat banget momen di mana saya harus tes masuk syariah, ketika saya harus belajar, tapi umi saya manggil, ya, manggil suruh pulang ke rumah, suruh apa namanya sih, bantu umi, ya. Dalam hati saya apa namanya sih, ngeluh gitu, dalam hati ngeluh, ya Allah saya pengen belajar nih buat masuk syariah, karena saya belum ada pengumuman masuk Madinah. Tapi umi saya tahu. Nah, akhirnya ditegur, kamu kalau bantuin umi yang ikhlas, ya, doain ini semoga jadi wasilah kamu bisa masuk syariah, ya. Akhirnya dengan perkataan umi saya gitu, saya ganti niat saya, ya Allah semoga dengan saya bantu umi saya dimudahkan untuk masuk syariah. Ternyata qadarullah wa syaa fa'al, saya benar, ya, ketika keluar pengumuman dari berapa ratus orang yang masuk cuma 80. Yang masuk cuma 60 orang, termasuk saya masuk. Padahal nilai saya nggak mumtaz, ya. Nilai saya jahit jidan. Tapi qadarullah saya bisa masuk syariah. Selang beberapa pekan, selang beberapa bulan, Allah kasih saya hadiah yang lain. Saya diberikan pengumuman bahwasannya saya lulus di Madinah. Masya Allah. Siapa yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua? Allah. Ya. Di Quran kita sering ditegur di surat Luqman, di surat Al-Ahqaf untuk berbakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'ami an yashkur li walidayka ilayal masir. Ya, di surat Al-Ahqaf, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu, akhir ayat. Al-Qur'an yang menyuruh. Kalau kita bisa dan yakin dengan janji Allah di Al-Qur'an, insyaallah urusan kita semua bakal dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, itu keuntungan bagi para sahibul Quran. Makanya jangan ada ragu sedikit pun dari hati sahabat-sahabat semua untuk bercengkrama untuk menjadikan Al-Quran sahabat kita, untuk yakin bahwa Al-Quran ini sebaik-baik sahabat kita, ya, yakin selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita pengen punya hajat apa, atau kita lagi diderita penyakit sakit, baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Kita lagi dilanda kesusahan, baca Al-Quran, karena Al-Quran punya solusi dari segala masalah. Seandainya kita memahaminya, ya. Tapi kan banyak dari kita yang tidak tafakkur, tidak tadabbur Al-Quran. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita.
jadikan Al-Quran sebagai akhlak kita seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. يا اخواني جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح أفضل الملائكة. الله. القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين. القرآن جاء لأمة محمد فأصبحت خير الأمم. القرآن نزل في شهر رمضان فأصبح رمضان خير الشهور. رمضان القرآن نزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي وأفضلها. والله الذي لا إله إلا هو إذا نزل القرآن في قلبك وفي حياتك أصبحت خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم من تعلم القرآن. Mungkin dari sahabat sekalian ada yang belum paham yang tadi disampaikan oleh Syekh tersebut. Saya akan jelaskan. Syekh ini mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril dengan wasilah malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baiknya malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, fa asbaha Muhammad sayyidul mursalin fil awwalin wal akhirin. Maka Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya nabi, ya. Dan Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan. Al-Qur'an turun kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad sebagai khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi khairul layali, sebaik-baiknya malam. Fawallahi la ilaha illahu. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Quran itu turun ke hati-hati kalian, maka kalian menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi kesimpulannya, segala suatu hal yang melekat dengan Al-Qur'an maka akan menjadi sebaik-baiknya. Kan ada dua benda ini, mana akan dia pilih? Quran mau Quran. Oh gini aja, ini aja. Ini juga ada bahasa Arabnya tuh, ada bahasa Arabnya. Ada bahasa Arabnya. Oh ini, maunya ini Quran. Iya, maunya Quran. Iya, oh iya. Mengaji, oh iya ngaji. Gimana baca Qurannya ngajinya? Baca, tunjuk bacaannya. Mana? Ini kan baca. Mana bacaannya Igan? Ini. Ya ayyuhan nabiyyu, ini nih. Nabiyyu taqillaha. Ya udah ini. Aku nggak mau, aku mau Quran. Insyaallah ya. Video ini kamu sudah tahu mana Quran? Video dari salah satu keluarga, salah satu ustadzah kita, ya. Subhanallah, tandanya contoh bagi kita semua, contoh dari ustadzah kita untuk para peserta dan untuk para yang lainnya, bahwasanya penting kita juga mendidik keluarga dan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran, ya. Subhanallah, dari seorang anak kecil kita bisa belajar. Fitrahnya adalah mengetahui bedanya Al-Quran sama yang lainnya, padahal sama-sama tulisannya bahasa Arab, ya. Karena fitrah, ya, fitrah seorang anak kecil itu suci, ya.
kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap setiap jiwa yang lahir itu lahir dalam keadaan fabawahu yuhayyidani ajisadi Nasrani atau Majusi, ya. Sejatinya seluruh maulud itu seluruh anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah dalam keadaan Islam. Karena ketika di rahim ibunya dia sudah bersyahadat di surat Al-A'raf ayat 172 kalau nggak salah ya. Ketika Allah minta kesaksian kepada rahim itu, kepada jiwa yang ada di perut ibunya, alastu rabbikum, apakah aku sebagai Tuhanmu? Terus kita semua nih ketika di rahim ibu kita menjawab syahidna, benar ya Allah, kita bersaksi adalah Tuhan kami. Itu fitrahnya. Kalau kita jauh dari fitrah kita akan jauh ya dari ruh, kita akan kering ketika fitrah kita. Fitrah kita adalah kita Quran. Kita dekat kalamullah. Nah, jadi itu teman-teman semua 3 poin ya, yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah meluangkan waktu untuk Al-Quran, ya, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Itu yang pertama, sehingga kita bisa dikategorikan sebagai sahibul Quran, yang akan nanti diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Dan yang kedua, yaitu hendaknya kita ketika sudah memiliki waktu untuk Al-Quran, kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar. Hendaknya kita memiliki guru. Oleh karena itu, salah satu dari didirikannya LTQ Riyadhus Shalihin, insya Allah seperti itu ya. Karena di LTQ Riyadhus Shalihin sendiri, Masya Allah, Ustadz dan Ustadzatnya ini sangat mumpuni ya. Ada Ustadz Kisti Al-Hafidh, ada Ustadzah Aida Fitria, ada Ustadzah Bella, ada Ustadzah Ode, ada Ustazah Eri, ada Ustazah yang lainnya ya, yang Masya Allah siap berdikari, siap meluangkan waktunya untuk teman-teman semua yang ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Dan insya Allah kita semua dikategorikan sebagai Ahlul Quran. Ahlul Quran itu siapa? Ahlul Quran itu adalah ahlullahi wa khasatuh. Mau gak jadi keluarganya Allah? Pasti kita semua mau menjadi keluarganya Allah. Kalau keluarganya Allah tinggalnya di mana? Keluarganya Allah pasti tinggalnya nanti akan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahumma, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Al-Quran menjadi hujjah bagi kita di akhirat kelak nanti, dan semoga apa yang kita baca setiap hari, apa yang kita pelajari dari Al-Quran setiap hari, apa yang kita dengarkan dari Al-Quran setiap hari, apa yang kita usahakan ya dari harta kita, dari jiwa kita untuk bersama Al-Quran, semoga Allah jadikan ini semua hujjah bagi kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, sahabat-sahabat Al-Quran LTQ Riyadhus Shalihin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sahabat semua. Sungguhnya kelebihan dan kebaikan datangnya dari Allah, dan kesalahan dari saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf untuk saya. Semoga kita sama-sama bisa mengambil ibrah dan manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Syukran katsiran. Jazakallahu khairan katsiran wa ahsanul jaza. Allahu yubarik fikum daiman abada, kepada Ustadz Muhammad Hilmi Al-Hafiz yang telah menyampaikan berbagai macam poin penting menjadi orang sahibul Quran. Ya, dengan diawali mencari guru yang memiliki khususnya ilmu tentang Al-Quran, ya, juga nanti bisa diprioritaskan untuk yang memiliki sanad agar tersambung sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala. Jadi kita mencari seorang guru Quran sebagaimana Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang guru yang mentalaki beliau, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Karena Al-Quran adalah salah satu kalamullah, salah satu ilmu yang Allah berikan kepada manusia yang tidak bisa dipelajari secara otodidak. Ya, Satya. Karena seperti tadi yang disampaikan, salah panjang pendek, salah makhraj, itu bisa justru mengubah kemurnian daripada ayat suci tersebut. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa